Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faqala azza min qail fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di malam ini kita disatukan kembali, hadir duduk bersama di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama berniat mencari ilmu Allah dan sekaligus berharap ridha dan kasih sayang Allah. Ya, dengan harapan semoga apa yang kita niatkan dan kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa yang benar itu adalah benar, yang batil itu adalah batil. Ketika kita paham bahwa al-haq adalah satu kebenaran yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka menginginkan menegakkan kebenaran itu dalam hidup mereka, bahkan sampai menjumpai ajal mereka. Dan ketika kebatilan, sesuatu yang salah, yang berbau unsur dosa dan kedurhakaan, di saat kita paham itu, maka kita, orang-orang yang beriman, sebisa mungkin, bahkan memang seharusnya, kita tinggalkan yang namanya kebatilan itu. Bahwa al-haq datangnya dari Allah, dan al-batil biasanya ditiupkan oleh setan-setan laknatullah. Dan manusia terkadang menganggap bahwa yang hak itu adalah sesuatu yang batil, dan sesuatu yang batil kadang mereka menganggap sesuatu yang hak. Karena apa? Karena kebenaran yang mereka pandang itu adalah sesuatu yang memberatkan mereka, sementara yang batil adalah sesuatu yang mengindahkan mereka. Padahal kalau kita bercermin kepada ilmu dan iman kita, bahwa sesungguhnya di saat al-haq kita cintai dan kita wujudkan dengan penuh ketaatan, maka disitulah sesungguhnya keindahan. Disitulah sesungguhnya kenikmatan yang hakiki yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Sementara batil yang memang sejak mula Adam diciptakan, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah membencinya. Dan batil ini terkadang manusia banyak melakukan karena dibumbui dengan keindahan-keindahan yang bagi mereka adalah sesuatu yang tidak memberatkan gitu. Nah, saudara yang dirahmati Allah tentu saja paham bahwa setan itu adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan, yang tugas mereka adalah untuk menggoda manusia, anak cucu Adam, agar memenuhi neraka Allah bersama mereka. Sehingga sesuatu yang batil dianggap indah oleh banyak orang lantaran dipoles oleh setan laknatullah itu.
ketika orang itu berat melaksanakan sholat dan meninggalkan sholat adalah satu keindahan, maka orang-orang yang meninggalkan sholat itu telah disihir oleh setan itu. Telah dibuat indah yang namanya tarikus sholah. Telah dibuat indah yang namanya meninggalkan sesuatu kebaikan. Itulah setan. Maka kita kenal bahwa makhluk Allah yang bernama setan itu adalah bertugas menyesatkan kita. Kita harus perangi dia. Seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari 6 yang beliau sebutkan untuk dikumpulkan 6 perkara itu agar surga merindukannya dan neraka menutup rapat pintunya. Salah satu dari 6 yang disebutkan Sayyidina Ali adalah wa'arafa syaitana fa'asahu. Kenali setan lalu durhakai setan. Itu tugas kita. Jadi kalau kita kenal setan, maka tugas kita apa? Mendurhakai setan, melawan setan itu. Jangan kita temani setan, tapi justru kita mengenal setan, malah justru kita menjadi temannya. Saudara-saudara, kalau setannya kenal nggak setan? Ya, kenal nggak setan? Kenal di mana ente? Pung kenal pung? Kenal setan? Kenal namanya. Ya, Pak Parno kenal setan? Kenal nama dan sifatnya. Antum, Budi, kenal setan? Ya, seperti yang biasa. Iya. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, setan itu diambil dari bahasa satona. Akar katanya satona. Satona itu diartikan bu'di anil haq, dijauhkan dari kebenaran. Ba'idun minal haqq, jauh dari kebenaran. Kalau setan jauh dari kebenaran, kita orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan kita, Rasul sebagai Nabi kita, Al-Quran sebagai kitab kita, Ka'bah Baitullah sebagai kiblat kita, maka ketika setan menjauhi kebenaran, sifat kita mesti berbalik. Kalau setan jauh dari kebenaran, maka kita mesti apa? Dekat dari kebenaran. Itu perbedaannya. Ketika setan memiliki sifat jauh dari kebenaran, maka orang-orang beriman memiliki sifat qaribun minal haq, dekat dari kebenaran. Bahkan aqrabu minal haq, lebih dekat lagi dari kebenaran. Itu yang diharapkan, saudara. Jadi kebenaran-kebenaran yang diperintah, jangan sampai kita ini menjauhinya. Nah, karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan malam ini agar kita paham banyak sifat-sifat setan yang disampaikan melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga disampaikan melalui Al-Quran. Banyak sekali sifat setan. Salah satunya menyesatkan manusia dan mengajak manusia untuk memenuhi api neraka. Nah, karena itu ada sesuatu yang mungkin barangkali saudara heran. Kenapa heran? Karena ada sifat-sifat setan yang mesti kita tiru. Sifat setan yang mesti ditiru. Kira-kira mau nggak niru sifat setan? Ayo saya tanya antum. Loh, kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau niru sifat setan? Menyesatkan. Masih banyak sifat-sifatnya yang lain. Sifat setan, ada sesuatu sifat yang pada diri mereka, para setan itu, yang mesti kita tiru. Jadi ada 7 sifat setan yang mesti kita tiru, saudara. Ya. Pasti saudara pasti bingung ya, dan tentunya heran, kenapa setan mesti ditiru, sifatnya pasti nggak benar. Ya, untuk para setan memang dari hal ini tidak benar. Tetapi ketika ini terjadi pada diri kita, dalam soal kebenaran dan kebaikan, maka itu memang harus seperti itu. Sifat setan. Nah, kita lihat saudara yang dirahmati Allah. Ini sifat-sifat setan yang mesti kita paham, yang mesti kita tiru dalam kehidupan kita. At-tabi'atu sab'u lisyaitani allati yajibu an takuna fawriyatan. Ada 7 sifat setan yang patut ditiru oleh kita umat Islam. Apa saja itu?
Pertama, setan memiliki sifat la tastaslimu abada. Sayugri syaitana daimal iman al-bashariyah qabla tahqiqil hadafi. Setan memiliki sifat itu pantang menyerah. La tastaslimu abada. Setan itu pantang menyerah. Dalam soal apa? Dalam soal menggoda iman manusia sebelum tugasnya tercapai. Jadi setan itu pantang menyerah, menggoda iman manusia sebelum misi dan tugasnya itu tercapai. Kalau sifat ini ada sama kita dalam soal kebenaran dan kebaikan, bisa kita tiru nggak? Bagus nggak? Bagus. Setan itu pantang menyerah dalam menggoda iman seseorang sebelum misinya tercapai. Andaikan ini sifat ada pada diri kita dalam soal kebenaran, kita orang beriman pantang menyerah dalam taat sebelum apa yang kita inginkan, yaitu ketenangan jiwa kita dari Allah Subhanahu wa taala tercapai, maka terus kita istiqomah dalam taat. Kita pantang menyerah dalam tahajud, kita pantang menyerah dalam puasa, kita pantang menyerah dalam berzikir, kita pantang menyerah dalam duduk di majlis-majlis ilmu. Betul? Andai sifat ini ada pada diri kita, pantang menyerahnya yang kita ambil dari setan itu, dari soal kebenaran, maka beruntunglah kita. Nah, terkadang manusia kalau soal kebenaran nih cepat apa? Pantang menyerah itu lawannya apa? Kalau pantang menyerah lawannya apa? Putus asa. Kadang-kadang manusia suka putus asa ketika taat belum juga tenang dalam dirinya, sehingga buat apa kalau gitu taat, karena diri saya tetap tidak tenang. Katanya solat membuat tenang. Saya sudah bertahun-tahun solat tidak membuat tenang. Rizki saya biasa-biasa saja. Putus asa dia. Setan masuk di situ. Kalau kita ambil sifat yang pertama ini, setan pantang menyerah dalam menggoda iman manusia sebelum misinya tercapai. Kita pun sama, pantang menyerah dalam menjalankan kebenaran dan ketaatan sebelum apa yang kita cita-citakan berhasil, yaitu mendapatkan ketenangan jiwa, sehingga kita benar-benar kenal yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, sehingga akan menjadi keindahan dalam hidup kita. Nah, biasanya saudara, kalau orang sudah merasakan manisnya iman, manisnya amal, itu ketika dia ada sifat pantang menyerah, pada akhirnya nanti dia akan dapatkan itu, saudara. Akan mudah bangun di waktu malam, akan mudah tahajud, akan mudah berzikir, akan mudah tilawah, akan mudah duduk-duduk di majlis ilmu, akan mudah bersedekah. Segala apapun dimudahkan oleh Allah ketika ketenangan tercapai dalam hidup dia. Berkat apa? Berkat ketaatan yang dilakukan secara kontinus tanpa putus asa. Artinya pantang menyerah dalam taat. Bisa diambil? Bisa ditiru? Bagus nggak? Nah, bagus. Kalau gitu mau niru setan? Mau niru setan? Tiru yang bagusnya. Ambil yang bagus tadi. Memang setan nggak ada yang bagus, saudara, dalam melakukan misi. Tapi kita balik saja. Kita balik pantang menyerah ini seperti apa yang dilakukan setan. Kita balik pada diri kita, pantang menyerah dalam ketaatan sebelum misi kita, yaitu ketenangan jiwa kita tercapai. Sebelum kita merasakan manisnya iman, sebelum kita merasakan keindahan dalam ibadah, terus saja taat sampai ajal menjemput kita. Kita diperintahkan Allah konsisten di dalam ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang namanya al-yakin, yaitu kematian. Itu yang pertama. Kemudian saudara, sifat setan yang mesti kita tiru, yang kita rubah dalam kebaikan, rubah dalam kebenaran. Setan memiliki sifat yang kedua, yuhawilu syaitanu daiman ayyabdhula juhudan khalaqatan wa mubtakaratan liigra'il bashar bil wuqu'i fil alami. Setan itu
memiliki sifat selalu berusaha dengan berusaha yang memiliki usaha yang kreatif. Berusaha memiliki usaha yang kreatif dan inovatif. Untuk apa? Untuk menggoda manusia agar terjerumus di dalam dunianya, di dalam kelompoknya. Jadi setan itu punya sifat selalu berusaha yang memiliki kreativitas yang tinggi dan inovatif yang indah, begitu, agar manusia itu bisa terjerumus dalam dunia dia. Itu setan. Dia menggoda dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri. Kreatif, memiliki kreativitas. Yang tadi saya bilang, yang hak bisa menjadi batil di mata orang-orang yang telah ditipu oleh setan. Betul? Yang batil bisa menjadi sesuatu keindahan bagi mereka. Sehingga banyak orang yang sudah tertipu oleh setan dengan usaha mereka. Salat bagi orang-orang beriman adalah satu keindahan dan kenikmatan. Tapi bagi orang yang tidak beriman, yang digoda oleh setan, karena salat itu dikemas oleh setan menjadi sesuatu yang membebani orang, yang membuat orang berat, yang membuat orang itu berat. Bahkan setan mengelabui semua itu. Jadi bikin kreatif, inovatif. Contoh, berbarangan waktu-waktu sholat misalnya. Ini kreatif setan, saudara. Inovatif setan. Ketika mendengar suara adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saat itu setan memiliki kreatif dan inovatif yang tinggi kepada kita. Sebut saja satu permainan. Ada permainan yang belum bisa terselesaikan. Sebut saja antum lagi main catur, lagi indah-indahnya ini. Datang zuhur, kira-kira berhenti catur nggak? Berhenti catur nggak? Lagi mancing, saking indahnya mancing gitu. Datang waktu zuhur, berhenti mancing nggak? Berhenti mancing nggak? Nah, itu setan berusaha, ya, membuat kreativitas yang tinggi dan inovatif yang indah dipandang manusia, sehingga yang menjadi perintah-perintah Allah jadi beban bagi mereka. Sehingga orang itu dikelabui oleh setan itu, saudara. Ada kreativitas, dan hal ini bisa kita tiru. Andai kita meniru usaha-usaha yang maksimal untuk kebenaran dan taat, bikin kreativitas pada diri kita, agar orang lain bisa mengikuti kita, agar orang lain bisa mendengar dakwah kita misalnya, agar orang lain bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Bikin kreativitas kepada mereka, ajak mereka pada pintu kebenaran. Itu sifat setan, tapi kita rubah dalam kehidupan kita. Ada orang disuruh sholat, ogah mulu. Bahkan dia bilang apa? Udah, urusan sholat, urusan masing-masing dah. Selalu menolak. Saat itu belum masuk tuh dakwah kita kepada dia. Bikin bagaimana caranya, ya, orang itu bisa masuk dakwah kita dan bisa kita ajak ke pintu kebenaran. Ada kreativitas yang tinggi. Misal saja, ini boleh-boleh saja. Ini kan cuma kreativitas, tapi tujuannya nanti memberikan misi, arti yang dalam begitu, ya. Boleh-boleh saja. Misalnya pengurus Musola Al-Barkah, Pak Parno, Budi, ini orang susah banget kalau ke musola, ya. Bagaimana caranya? Pak Parno, sepanjang seminggu ini bagaimana kalau kita belikan sembako, ya, isinya itu kurang lebih satu orang 150.000, setiap datang ke musola kita kasih sembako. Bagaimana Pak Parno? Oh siap, inovatif, kreatif, betul nggak? Ya, selama seminggu sambil ada dakwah di situ. Kira-kira bisa nggak tuh? Hah? Ya, itu tentu saja kan asal musyawarah, ya. Walaupun sebenarnya niat mereka awalnya beda, ya. Niat ke musola, ngaji, ataupun dia sholat berjamaah karena sembako. Awalnya begitu. Tapi kita punya misi untuk bisa membenahi hati mereka supaya pada akhirnya nanti bisa lurus gitu. Yang semula ke musolah pengen sembako, tetapi lama-lama karena ada dakwah yang masuk, sehingga benar-benar karena Allah. Ada wasiat yang diberikan oleh ulama-ulama misalnya, begitu. Itu saya kira kreativitas pengurus boleh-boleh aja. Betul nggak? Pak Parno misalnya merasa kasihan
dengan pelacur-pelacur dari daerah misalnya. Ya, misalnya begitu ya. Ini masih pada muda-muda, bagaimana caranya Pak Parno masuk ke tempat prostitusi misalnya. Misalnya begitu Pak Parno ya. Ya, masuk ke tempat prostitusi, bagaimana caranya untuk bisa menghentikan kepelacuran dia. Yang tentu saja Pak Parno punya modal. Pak Parno bisa bertanya kepada pelacur tadi, Dek, tujuan Pak Parno kan menghentikan. Adek kalau sekali melacur itu berapa dibayar? Ya kurang lebih 200.000 sampai 500.000 Pak. Oh sama saya 1 juta. Oh begitu? Iya. Pilih Pak Parno bukan? Dia pilih Pak Parno. Tapi saya nggak pernah mau melakukan itu deh. Cuman adek dengar saja perkataan saya melalui dakwah yang saya sampaikan. Nah kalau dia bilang udah iya karena dia butuh uangnya. Nah, teknik kita kreatif. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Boleh sebenarnya. Itu punya kreativitas namanya, inovatif. Supaya mereka bisa mendengar. Gitu. Saya kira besok bisa dilakukan Pak Parno ya. Saudara yang dirahmati Allah. Jadi tadi setan itu sifat yang kedua berusaha memiliki sifat yang tinggi untuk berusaha menggoda manusia agar manusia itu terjerumus ke dalam dunianya. Kalau udah berada dalam dunianya, itu setan ikat dan kunci mereka. Nah, jadi sifat yang kedua yang kita tiru itu adalah selalu berusaha terhadap kebenaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bisa juga berusaha dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu bisa kita ambil Saudara ya. Kemudian yang ketiga Saudara yang dirahmati Allah. Sifat setan yang ketiga, alad dawami asyaitanu la yastaki abada raghma annahu yafsalu fi igwa'il basar lakinnahu la yazalu la yastaslim. Setan itu memiliki sifat alad dawam. Apa alad dawam? Konsisten. Memiliki sifat konsisten. Asyaitanu la yastaki abada. Setan itu tidak pernah mengeluh walaupun dia gagal untuk menggoda manusia. Lakinnahu la yazalu la yastaslim. La yastaslim, tapi dia tetap pantang menyerah. Maksudnya apa Saudara? Konsisten setan ini tidak pernah mengeluh walaupun dia gagal menggoda manusia. Ini juga bisa kita ambil. Apa maksudnya? Kita ambil konsisten diri itu. Kita ambil konsisten sebagaimana setan konsisten dalam menggoda manusia, tak pernah mengeluh. Kita konsisten dalam beramal. Kita konsisten di dalam berbuat kebaikan dan kebenaran dari Allah. Jangan pernah kita mengeluh sedikit pun dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah konsisten, jangan mengeluh. Duduk di majlis ilmu konsisten, jangan mengeluh. Bersedekah konsisten, walaupun setiap hari itu tidak kurang dari 100.000, yang penting konsisten. Bisa begitu? Kira-kira sehari 100.000 apa 10.000? Ya. Saudara yang dirahmati Allah, konsisten dalam kebenaran. Sebagaimana setan konsisten menggoda manusia dan enggak pernah mengeluh sekalipun gagal menggoda manusia. Kita pun begitu sama. Dalam taat jangan ngeluh, konsisten. Insya Allah itu ada kebaikan yang Allah sampaikan kepada kita. Ya, berikutnya Saudara. Sifat setan yang mesti kita tiru ini dalam soal kebenaran. Yang keempat, as-sayatinu la tuhajimu ba'dahumul ba'da abada lakinnahum daiman ya'maluna ma'al tahqiqi hadafi igra'il bashar. Apa maksudnya? Setan itu Saudara memiliki sifat solider. Apa itu solider? Setia kawan. Tuh, setan itu setia kawan Saudara. Ya, setan tidak pernah saling menyerang satu dengan yang lainnya. La tuhajimu ba'dahumul ba'da abada. Setan enggak pernah menyerang antara temannya yang satu dengan teman yang lain, sekalipun berbeda pandangan gitu. Enggak pernah nyerang, sekalipun berbeda khilafiyah misalnya begitu. Enggak pernah menyerang. Biasanya kalau yang berbeda khilafiyah saling menyerang itu manusia apa setan? Berarti manusia lebih buruk dari setan. Nah, itu Saudara. Setan itu sendiri walaupun berbeda khilafiyah, berbeda pandangan oleh kawannya gitu, nggak pernah ribut.
Yang penting berhasil misi gitu. Dia nggak pernah ribut dengan kawannya, dia nggak pernah apa ya istilahnya marah dengan kawannya. Pernah antum lihat setan pada berantem? Pernah nggak kira-kira? Hah? Enggak. Orang nggak pernah ngelihat ya susah gimana? Ya, setan nggak pernah ribut pak dengan temannya. Ya CS terus. Andaikan kita sebagai manusia, terlebih orang beriman, kalau kita merujuk hadis apa? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim yang satu bersaudara dengan muslim lainnya. Indah nggak? Indah. Nabi udah ngajarin. Ternyata hal itu dipakai sama setan, saudara. Setan yang satu bersaudara dengan setan yang lain. Indah nggak tuh? Ya kelompok dia indah, tapi kan kita nggak mau disebut setan, betul nggak? Kita pengen disebut seorang muslim yang bersaudara dengan muslim lainnya. Jangan ribut gitu. Jangan ribut kepada teman-teman kita, konsisten solider. Saudara, setan itu kalau misalnya dia minta bantuan temannya, Fulan sesama setan, saya ini susah sekali dalam menghadapi ini. Ya, bagaimana caranya? Gampang, saya bantu kamu. Dibantu saudara. Itu setan. Ada nggak muslim datang ke rumah muslim lainnya, Pak, saya pengen ibadah, tapi kain saya nggak punya, koko saya nggak punya. Kira-kira ada nggak muslim yang beliin koko sama kain? Hah? Ada nggak kira-kira? Bisa dihitung pak. Budi dah misalnya datang orang ke rumah Budi. Kata orang itu, Assalamualaikum Pak Budi, saya pengen sholat, saya pengen ibadah, cuma kain saya nggak ada, saya nggak kerja, nggak punya koko. Kira-kira dibantu nggak Budi? Dikasih nggak Budi? Seharusnya dikasih, jangan mikir-mikir, dikasih untuk ibadah kok. Iya, setan laknatullah tuh kalau saling minta bantuan dikasih. Dia nggak pernah mencegah temannya yang minta bantuan gitu. Nah, hal itu kita ambil sifatnya untuk kebaikan kita dan kebenaran kita. Subhanallah, luar biasa saudara ya. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, setan itu memiliki sifat zakiyun. Asyaitanu zakiyun li igra'il basar yumkinuhu khalqu afkari ibda'iyah. Setan itu memiliki sifat jenius, pintar. Memang pintar setan itu untuk menggoda manusia di mana dia dapat menciptakan ide-ide kreatif. Maksudnya kita ambilnya di sini cerdas. Cerdasnya setan itu dalam menggoda manusia. Dengan cara apapun dia akan lunturkan iman manusia. Kita pun sama, mesti cerdas. Hanya saja cerdas kita itu dalam soal kebenaran dari Allah. Menyikapi satu kebenaran mesti ada kecerdasan. Salat mesti cerdas, kita pahami ilmunya. Beribadah yang lain mesti ada kecerdasan, pahami ibadah-ibadah yang lainnya akan ilmunya. Puasa mesti cerdas, ada kecerdasan, zakiyun. Jadi kecerdasan yang dimiliki setan itu harus ada pada diri kita. Kalau dia cerdasnya menggoda manusia, kalau kita cerdasnya dalam menjalankan kebenaran yang diperintah Allah, insya Allah ini akan jadi keberkahan buat kita. Nah, kemudian saudara, yang keenam, sifat setan yang mesti kita tiru adalah wa binukrani dzat yakumu syaitanu bimuhimmati igwa'il bashar 24 sa'atan bila tawakkufin wa la yatlubu syai'in fil muqabil. Setan itu memiliki sifat tanpa pamrih dalam melakukan suatu pekerjaan untuk menggoda manusia selama 24 jam non-stop 24 sa'atan bila tawakkufin, non-stop dia menggoda manusia dan tidak pernah meminta imbalan sedikit pun dari apa yang dia kerjakan. Saudara yang dirahmati Allah, jadi setan itu kalau dia berbuat menggoda manusia itu, ya tanpa sedikit pun meminta bayaran, dia tidak pernah meminta bayaran, bahkan meminta upah di balik itu, dia nggak pernah. Ya, dia terus bekerja untuk supaya misinya berhasil,
Nah, misinya itu berhasil, saudara. Dia tidak pernah minta dibayar. Ada sesuatu yang dia kerjakan tanpa pamrih, saudara. Nah, ini kalau kita ambil pada diri kita, sifat tanpa pamrih dalam beramal ini penting, saudara. Dalam berbuat kebaikan. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, prinsip seorang mukmin yang ketiga, apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kamu mesti berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Artinya kita berbuat baik tanpa pamrih, tanpa menghitung-hitung kebaikan. Andai kita punya sifat ini, di mana setan punya sifat tanpa pamrih dalam menggoda manusia, non-stop 24 jam dia goda manusia. Kalau ini dipakai oleh kita, beramal soleh, kita tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan tertentu, maka Allah akan ridho dengan kita. Ini yang disebut dengan apa? Kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas. Ada kerja keras kita, ada kerja cerdas kita, ada kerja keikhlasan kita. Ini dituntut, saudara, penting sekali. Jadi sifat itu bisa kita tiru dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir, sifat setan yang mesti kita tiru dalam persoalan kebenaran tentunya, yuhibbus syaitanu takwinas sadaqat wa yuridu daiman ayyakuna asdiqau wa yumkinuhu al-hifadhu ala sadaqat hatta yakuna adadu asdiqaihi fil jahim kathirin. Setan itu, saudara, memiliki sifat suka berteman, selalu ingin berteman, dan menjaga pertemanan agar temannya itu banyak di neraka kelak. Jadi setan itu selalu menjaga teman, nggak pernah mau menyakiti teman. Nah, kalau sifat ini ada sama kita, kalau kita berteman, jangan pernah sakiti teman kita dengan lisan kita, dengan kedengkian kita, buang jauh-jauh. Kalau ini kita ambil baiknya, maka insya Allah akan menjadi berkah buat kita. Bisa diamalkan? Bisa diamalkan? Ya, itu menjadi catatan, saudara, ya. Jadi apa namanya, malam ini kita pelajari 7 sifat setan yang mesti ditiru. Hanya saja kebenaran dibalik, ya, dibalik. Jangan, kalau menirunya memang dalam konteks ini setan nggak bisa ditiru, tetapi kita balik saja. Kalau setan dalam soal kejelekan, kita dalam soal kebenaran. Yakinlah, saudara, kalau ini kita ambil dan kita bisa amalkan, Allah bakal ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.